Indikator bawah yaitu RSI dan stokastik adalah indikator custom yang bisa dikombinkan dengan BIMA untuk mendeteksi misalnya kalau RSI 13 untuk mendeteksi candle arah yang probabilitasnya lebih kuat, sedangkan stokastik untuk mendeteksi ekstrim yang lebih kuat yang mengikut daripada tren itu sendiri. Kita bisa memanfaatkan stokastik ataupun RSI mendukung setup yang ada pada BBMA O'Malley. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai habis agar tidak salah paham, dan mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan sharing kembali berkenaan dengan BBMA O'Malley yang kita gabungkan dengan indikator custom yang mungkin sudah sering kita lihat tapi kita masih kurang paham cara mengkombinasikan dengan setup ataupun dalam BBMA O'Malley. Oke? Dan pertanyaan ini ditanyakan oleh seorang teman kita dan video ini kita khususkan buat yang bertanya. Semoga juga bisa membantu menambahkan kepahaman buat teman-teman yang lain dan sekiranya bisa diambil sedikit manfaat yang ada. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan buat teman-teman yang gak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kita yang lain. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Oke, kita bacakan dulu request dari teman kita yang sudah masuk. Nah, dan di sini ada kurang lebih ada 4 yang mana ada Bang Sony. Halo Bang Sony, selamat pagi. Ada Bang Agung, ada Bang Sacat, dan Bang Abdul ya. Nah, untuk Bang Abdul, komennya semoga bermanfaat dan saya bisa lebih akurat entry. Alhamdulillah. Kalau apa yang Mimi sharingkan di video-video yang sudah-sudah bisa bermanfaat dan menambah lagi keakuratan dalam entry setiap setup yang ada pada BBM O'Malley kepada Bang Abdul dan juga kawan-kawan yang lain. Kemudian Bang Sacat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada Bang Agung yang menanyakan sekaligus request untuk dibuatkan video RSI dan stokastik ya. Meskipun di video-video yang sudah-sudah, kalau tidak salah Min sudah buatkan 2 video ya berkenaan dengan stokastik dan RSI. Mungkin nggak ketemu atau sudah lumayan lama juga ya. Mungkin kita akan perbaharui lagi kali ini. Dan pesannya seperti ini, Bang tolong jelasin cara menggunakan RSI dan stokastik saat dikombin sama BBMA yang Abang pakai dan settingan yang sering Abang pakai. Oke, ini request untuk RSI dan stokastik sebagai indikator pendukung untuk BBMA O'Malley. Sony selamat pagi juga Bang Sony, semangat terus dan selalu sehat, semoga dimudahkan rezeki dan kepahaman. Oke, karena di sini yang request cuman Bang Agung, maka kita akan coba jelaskan tentang RSI dan stokastik. Dimulai dari settingannya terlebih dahulu, baru kita lanjutkan dengan dengan cara menggunakannya dengan BBMA O'Malley. Oke, kita akan beralih ke chat. Oke, di sini Mimin hapus terlebih dahulu stokastik ataupun RSI-nya ya. Kita hapus dulu. Nah, ini yang pertama kita akan bahas settingan sesuai dengan request Bang Bang Agung ya. Kita akan buka dan kita akan masukkan indikator stokastik ya untuk settingan dan cara memasukkan ataupun menggabung keduanya ya. Nah, kalau pertama kali bisa dimasukkan melalui insert ya, bisa melalui insert ya. Kemudian pilih indikator, pergi kepada custom.
kemudian cari RSI ya. Jadi dimulai daripada insert, pergi kepada custom dan pilih RSI. Kemudian di sini kita reset secara bawaan. Nah, secara bawaan RSI ini levelnya 14 ya, value-nya 14, value-nya 14 dan levelnya 30 70 ya. Kalau settingan yang saya pakai itu saya rubah value pada bagian input, value dirubah ke 13. Kemudian di bagian color itu opsional bebas ya. Untuk level saya tambahkan level 50 ya, untuk membatasi antara pergerakan 30 ke 70. Oke, apabila sudah, di sini mungkin kita perbesar sedikit garisannya ya biar lebih menonjol. Sebab RSI 13 ini kita gunakan sebagai tren. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, biasanya kalau indikator titik-titik pemisahnya saya akan ganti warna ya biar lebih kelihatan. Misalnya silver, kita ganti dengan warna yang sama. Contoh ini ya. Nah, biar warnanya sama nanti karena kita gabungkan dengan stokastik juga di satu ini. Ya, karena kalau kita masukkan secara bersamaan seperti ini, kita masukkan misalnya stokastik dari sini ya. Stokastik. Kalau kita masukkan dia akan duduk secara terpisah. Ya. Jadi kita tidak bisa memasukkan secara yang sama seperti kita masukkan yang pertama tadi. Oke. Nah, supaya di sini warna backgroundnya lebih jelas ya, kita ganti warna hitam saja untuk color daripada RSI 13 ini. Seperti ini. Kita ganti biar lebih kelihatan. Oke. Nah, untuk fungsi kita jelaskan satu persatu fungsi dulu. Fungsi daripada RSI 13 ini lebih kepada peranan daripada Bollinger Band ya. Yang mana di sini ada level 70 ke 50 dan 30 ke 50. Oke? Artinya kalau RSI berada di atas garisan 50 bermaksud dia sedang uptrend. Kalau RSI berada di level 50 ke bawah bermaksud dia dalam keadaan downtrend. Nah, itu secara kasar untuk mendeteksi pemisah harga sama dengan Bollinger Band. Kalau harga di atas mid BB uptrend, kalau di bawah mid BB maka downtrend seperti itu. Itu juga fungsi pada RSI 13 ya. Namun ada filter lainnya yaitu untuk mendeteksi arah, candle arah ya. Ketika ada arah kukuh, contoh ini ada arah kukuh sell, yang ini arah kukuh sell, maka akan kuat, akan valid apabila stokastik berada di bawah level 50 ya. Jadi seperti peranan dan fungsi mid BB. Oke. Nah, kadang-kadang di sini ada arah. Nah, di sini kita lihat ada arah kukuh di sini. Nah, kan dia melepasi juga level 50. Nah, ini juga arah fake. Bukan arah fake maksudnya ya, arah yang melawan tren. Jadi, kadang-kadang ini juga ada arah. Ini juga di bawah 50. Sama halnya candle di bawah mid BB tapi masih naik. Nah, itu tetap kita gunakan multi time frame. Tidak boleh diambil bulat-bulat ya peranan dan fungsinya. Ya. Tapi apabila ada arah yang searah tren, nah itu lebih kuat. Oke, maksud arah yang searah tren seperti ini ya, kita lihat. Nah, ini dalam keadaan downtrend. Ini ada arah. Nah, ini arah kukuh. Nah, RSI-nya di bawah level 50. Nah, ini valid, kuat. Nah, kadang-kadang seperti ini. Ada arah kukuh. Level 50. Cross, nah, valid. Nah, ini secara dasarnya. Tapi keutamaan tetap pada setup BBMA dan multi time frame. Oke. Jadi untuk melihat pemisah harga sama arah kukuh. Seperti itu. Oke, bisa dicari tahu lebih lanjut. Ini secara asas. Oke. Sekarang kita masukkan stokastik.
Oke, kita masukkan stokastik. Caranya, karena ini kita mau gabungkan stokastik ke dalam RSI, caranya klik tombol bintang ya. Klik tombol folder yang ada bintangnya, navigator namanya atau Ctrl N. Nah, setelah itu baru cari bagian yang namanya stokastik. Nah, di bawah ini ada stokastik. Baru tarik dari pendam, tarik ke dalam RSI-nya. Nah, setelah ditarik dia akan muncul, kita reset ya biar default. Defaultnya emang 2080. Nah, untuk inputnya kita rubah settingannya 935. Ya, 935. Ini yang saya pakai. Kemudian color atau warna, saya biasanya suka pakai merah dan oranye atau merah-merah. Kemudian yang pertama saya ganti ke style yang ada garis putus-putus. Untuk level saya biasa tambahkan level 10 dan 90. Oke, kemudian untuk style warna biasanya saya rubah warna merah. Oke, karena dia untuk mendeteksi ekstrim dan MAV. Nah, jadinya seperti ini. Dia tergabung dengan RSI dan stokastik. Jadi di sini kelihatan warnanya beda ya. Nah, untuk cara penggunaan stokastik, nah misalnya ada, kalau RSI kita fokus kepada tren dan arah kuku. Kalau stokastik kita gunakan untuk ekstrim ataupun MHV ya. Misalnya kita coba di H4 kita cari ekstrim ataupun MHV yang lebih bagus yang mengikut tren. Yang mengikut tren itu kita perhatikan 550 ya. Contohnya kita lihat. Nah, seperti ini contohnya ya. Contohnya dia ada ekstrim diamond lah ini ya. Kemudian kadang-kadang duluan stokastik berada di area ekstrim di sini. Tapi ini belum dikatakan diamond, di sini baru diamond. Nah, kadang-kadang kita perlu menunggu sampai terjadi diamond untuk mengambil re-entry di time frame atasnya ya. Kemudian ini contoh pertama. Contoh yang lain. Nah, seperti ini ya. Ini ada ekstrim. Nah, dia berada di area overbought ya. Ini ada extreme diamond, dia berada di area overbought. Nah, overbought itu level 80 ke atas itu overbought untuk stokastik. Untuk oversold dia berada di 20 ke 10 itu oversold. Ya, jadi dia untuk mendukung ekstrim dan mengikut setup re-entry time frame atasnya. Misalnya H4 ada re-entry contohnya. Oke, misalnya H4 contohlah seperti ini ya. Ini H4 ada re-entry. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ada re-entry. Di kawasan ini pun ada re-entry. Ini ada 2 kali re-entry. Satu re-entry di MA5 MA10, satu lagi sentuh mid PB. Di time frame kedua kita akan mendapatkan, nah kita ambil yang diamond. Kalau di sini tetap boleh, tapi ingat kalau ada momentum kita harus cut. Tapi di sini lebih luri sebab sudah di area diamond, meskipun sudah bukan lagi di area stokastik. Oke, yang intinya time frame pertama itu harus re-entry dan kita ambil ekstrim di time frame kedua. Lebih bagus time frame kedua kalau ekstrimnya ekstrim diamond. Semoga jelas ya, bisa dimengerti. Nah, kadang-kadang dia dalam keadaan BB mendatar ataupun rejection ya, tetap bisa kita gunakan. Ya, lebih jelas kita ambil yang ekstrim yang selaras dengan tren time frame atas. Maksudnya ekstrim dalam keadaan ada EMA50 di atasnya, time frame atasnya pastikan dalam keadaan re-entry. Seperti ini ya. Entry di time frame kedua berada di ekstrim. Oke. Nah, kalau misalnya seperti ini ekstrim. Ini kita delete dulu semua ya biar clear. Oke, sudah kita hapus. Misalnya seperti ini ekstrim. Sekaligus ini momentum ya. Dan ini sudah berada di area oversold. Kita lihat. Nah, ini re-entry buy.
Re-entry buy di weekly, di daily ada extreme diamond dan areanya di area oversold ya. Maka kita boleh buy. Nanti kalau terjadi arah kukuh, nanti akan ada RSI 13 cross dengan MA50. Nanti ketika re-entry, ini jadi time frame pertama, nanti dihampat yang menjadi oversold seperti itu untuk mengikuti trend weekly. Oke, di sini ada contoh yang telah berlaku. Ini ada re-entry ya, re-entry time frame pertama pastikan. Nah, ini satu lagi. Di time frame re-entry RSI 13 mesti di atas garisan level 50. Di time frame pertama re-entry ya. Time frame kedua kita akan berfokus kepada stokastik. Nah, stokastik seperti ini ya. Di time frame kedua stokastiknya di area oversold. Ya, time frame pertama kita perhatikan RSI 13 di atas 50 supaya dia solid trend. Time frame kedua kita fokus di area oversold. Seperti itu untuk penggunaan sinyal dan setup dalam multi time frame serta penggabungan dengan RSI dan stokastik ya. Jadi ingat sekali lagi time frame pertama kita akan berfokus kepada re-entry. Berfokus kepada re-entry, berfokus kepada trend. Ya, trend kita lihat mid BP, kita lihat MA50, kita lihat RSI 13. Itu untuk trend. Contoh seperti re-entry 4 ini. Nah, ini re-entry 4, MA50 di atas mid BB, candle di bawah mid BB dan RSI 13 di bawah level 50. Ya, baru kita lihat time frame kedua berada dalam keadaan ekstrim dan area overbought. Ya, untuk sell di overbought, untuk buy di oversold. Seperti itu. Sama juga kalau misalnya kita gunakan di gold. Nah, gold cantik ya, terjadi pengulangan setup berkali-kali ya. Nah, seperti ini. Contoh, ini ada re-entry sekali. Ini ada re-entry yang kedua. Ya, re-entry ini perhatikan area RSI berada di bawah level 50. Artinya dia sedang trend. Ini sebagai time frame pertama. Time frame kedua dia akan berada di extreme diamond atau berada di top BB dalam keadaan overbought. Seperti ini ya, overbought. Ya. Maka tren pun turun. Kalau berlaku di H1, misalnya re-entry H1 yang berkelanjutan, kita ambillah contoh biar clear ya. Contoh re-entry H1 yang ini. Ini ya, ini aja kita ambil biar tidak terlalu jauh. Perhatikan RSI di bawah level 50. Artinya tren sedang turun. Time frame kedua berada di area overbought. Lebih cantik bila extreme diamond. Maka kita hentak untuk follow setup yang berlaku pada re-entry H1 yang mengikuti perjalanan re-entry 4. Itu tren dan cara penggunaan RSI dan stokastik dalam BPMA O'Malley ya. Supaya durasi tidak terlalu panjang, kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat dan bisa terjawab untuk Bang Agung. Semoga bisa dipakai dan membutuhkan latihan ya. Membutuhkan screenshot yang banyak untuk latihan supaya apa? Supaya melekat dan yakin ketika terjadinya setup ya, sebab sebenarnya ini hanya tambahan saja ya untuk lebih memvalidkan lagi, untuk lebih yakin lagi. Ya, sebenarnya tanpa indikator bawah pun dengan BBMA yang original saja sudah bisa buat profit. Oke, tapi Mimin tetap menggunakan karena sudah dipelajari dan dikaji. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Mimin sebagai manusia yang sangat-sangat sedikit ilmu.
Tapi semoga bisa diambil manfaat dengan ilmu yang sedikit ini. Semoga kita semakin profit, semakin konsisten, dan terus disiplin dalam dunia trading. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengkaji, selamat backtest, dan salam profit.